Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, jadi sekarang sesuai judul di sini kita bakalan bahas tentang tes analisa sperma. Bukan kita sih, sebenarnya lebih ke si suami aku. Nah, jadi kejadiannya ini sebenarnya udah lama ya kan. Udah sekitar berapa ya? Habib aja sekarang usianya udah hampir 2 tahun. Jadi sekitar hampir 3 tahunan, 2 tahun setengahan yang lalu gitulah. Nah, kenapa kita baru cerita sekarang? Kan emang dia nggak mau sih diajak untuk buat video kayak gini karena malu katanya, karena kan ada yang kayak ada yang aneh-anehnya gitu. Nah, tapi berhubung karena banyak yang nanya via DM Instagram ke aku, Kak gimana sih Kak prosesnya gitu kan analisa spermanya itu. Ya jadi di sini aku tuh maksain dia buat ikutan video. Terus pelat banget kan kayak gitu ekspresinya. Nah, oke guys, langsung aja tanpa berlama-lama kita bakalan kasih tahu pertama untuk harganya dulu ya, untuk biayanya. Nah, untuk analisa sperma ini tuh biasanya tuh dilakuinnya tuh di lab. Tapi pas kemarin itu kita nggak di lab ya kan. Berhubung ada promosi untuk dari pihak Klinik. sebenarnya sih bukan dari pihak kliniknya. Iya, dari pihak perusahaan yang punya alatnya itu ya. Punya alat buat ngeanalisa spermanya itu, dia tuh kayak ada kerjasamanya gitu sama pihak klinik. Jadi kayak ada pas promonya gitu. Jadi dokter kandungan kita tuh nyaranin kita buat tes analisa spermanya di klinik aja dengan harga yang murah. Waktu itu kita harganya berapa? Sekitar Ini ya 200.000. Nah, ini guys kwitansinya. Ini masih lagi promo ya. Jadi harganya itu cuma 200.000 dan ini tuh 2,5 tahun yang lalu. Terus di sini aku mau nekanin ke kalian bahwasanya biayanya ini nggak bisa jadi patokan karena tahunnya aja sekarang udah beda. Terus kliniknya juga pasti beda-beda kan. Beda klinik tuh beda harga. Terus beda kota lagi. Kita kan di Medan, terus kalian juga di mana gitu. Pokoknya nggak mahal-mahal lah. Palingan nggak jauh-jauh dari segini juga. Tuh. Nah, terus tahap-tahapnya itu gimana aja? Gimana itu? Nah, jadi sebenarnya ini pas bagian gelinya sih. Di geli ini suami aku tuh kayak malu-malu gitu buat nyeritain ini, tapi nggak apa-apa biar kalian semuanya nggak canggung lagi nantinya dan paham apa aja yang harus dilakuin. Kita tuh makanya buat video ini karena pas waktu kita mau ngelakuin tes ini tuh susah banget ya nyari referensi orang-orang yang buat buat video cerita pengalaman soal yang kayak gini-gini tuh. Makanya kita decide buat video ini. Jadi sebenarnya sebelum pas kita ngelakuin tesnya ini, suami aku tuh sempet yang nge-search gitu kan di Google kan. Ya, intinya jangan sampai stres. Kalau sampai stres akan mengganggu hasil. Iya, nah iya benar itu. Nah, jadi santai aja sih sebenarnya, kan nggak bakalan diapa-apain. Palingan yang bagian yang kurang enak itu di saat disuruh ngeluarin sperma kan. Eksekusi. Ya itu. Nah, jadi pas sebelumnya dia tuh bingung kan nih nanti gimana pas di klinik pas disuruh ngeluarin sperma itu, karena kan kita kayak masih malu-malu gitu kan. Padahal kalau misalnya sama dokter kandungan mah itu nggak usah malu-malu lagi, mereka yang kayak gini tuh udah biasa banget lah gitu kan. Nah, jadi pas sebelumnya suami aku sempet nge-search dan nemulah salah satu blog orang kan yang cerita tentang pengalamannya yang kayak gini juga tentang analisa sperma. Nah, di orang yang cerita di blog itu, dia tuh cerita bahwasanya dia tuh dimasukkan di dalam suatu ruangan yang mana ruangannya itu ada TV, terus ada DVD-nya, terus kayak disediain film dewasa gitu kan. Nah, itu terus ditemani sama si istrinya juga, jadi kayak biar ngebantu kayak ngeluarin si spermanya itu gitu. Nah, ternyata pas di kita itu beda guys hasilnya, keadaannya, situasinya itu beda. Ya, jadi kayak waktu itu tuh gimana Bapak, coba cerita sedikit. Dia geli guys. Nah, jadi nggak apa-apa aku aja yang cerita. Nah, jadi waktu itu pas kita ngelakuin tes ini tuh nggak yang cuman tes analisa sperma aja kan. Aku juga sekalian ada tes apa waktu tes darah juga kan. Darah. Pokoknya kita tuh cuman
hasil HSG. Nah itu pokoknya kita beberapa tes itu dilakuin di hari yang itu karena kita pengen menghemat waktu gitu sih. Nah jadi pas tibanya dia disuruh masuk ke suatu ruangan, si dokter kandungan itu kan lagi cerita gitu kan sama aku kan, maksudnya lagi ngejelasin tentang yang program hamilnya kita gitu. Jadi pas dia dimasukin ke ruangan itu, aku nggak disuruh masuk guys, ya kan? Iya. Iya, jadi dianya sendiri di dalam satu ruangan, terus nggak ada disediain film dewasanya gitu juga kan? Enggak, langsung ke toilet kali ya. Oh langsung di toilet. Nah iya, terus dianya langsung di toilet gitu ngeluarinnya, aku nggak tahu sih. Kayaknya aku langsung kayak berpikiran kayaknya itu suami aku nggak perlu effort yang tinggi sih buat ngeluarin itunya, karena aku ngerti sendiri lah ya, namanya aku istrinya. Oke, nah jadi singkat cerita selesai lah itu ya. Misinya ya, terus dibawa lah itu beberapa. Kita menunggu kurang lebih setengah jam untuk melihat hasilnya. Iya, nah jadi pas karena mengukur kekentalan itu tadi baru tahu hasil tesnya gimana, cara pengujiannya gimana, kita juga masuk untuk melihat hasilnya. Jadi guys, pas suami aku keluar bawa si cairan spermanya itu di salah satu tempat wadah yang kecil gitu kan. Nah itu nggak bisa langsung diperiksa gitu, ya kan? Kurang lebih kita dokternya itu nyaranin buat nunggu sekitar kurang lebih setengah jam lah untuk apa ya? Karena sifatnya si cairannya ini nggak bisa langsung diperiksa gitu loh, dia biar nunggu encer gitu kali ya. Nah itu biar bisa dilihat hasilnya. Nah kayak gitu, terus setelah kita menunggu setengah jam, terus si dokternya itu kayak mana ya, dia tuh ngelakuin pemeriksaannya itu di depan kita gitu kan. Iya. Alatnya juga di depan kita, jadi kita tuh tahu alatnya itu sebenarnya kecil aja sih ya. Semacam segi 4 gitu lah ya. Teleskop. Kayak apa ya? Ya emang biar kelihatan sih itu bibit-bibitnya itu sekecil-kecilnya itu kelihatan. Nah pas udah diperiksa itu kopin bobakan kelihatan lagi. Nih jadi pas udah diperiksa si spermanya ini tadi, baru si dokter nyimpulin hasilnya. Kita tuh langsung lihat gitu loh di layar, ya kan? Ya. Apa sih namanya embrio ya? Embrio yang jalannya maju, terus kan ada yang jalannya mundur, terus ada yang stuck itu berapa persen, terus ada yang diem aja itu berapa persen, pokoknya gitu-gitulah. Nah terus itu mereka si dokternya itu punya kesimpulan sendiri kalau misalnya yang maju berapa persen, yang aktif berapa persen, yang mundur berapa persen, yang diem aja berapa persen, itu tuh miliki apa ya, mereka tuh bisa, pokoknya dokter itu ngerti lah itu berarti spermanya bagus kualitasnya atau nggak bagus atau kurang bagus atau gimana gitu kan ya. Iya. Nah terus sperma yang terlalu kental juga itu kurang bagus, yang terlalu encer juga kurang bagus. Nah jadi pokoknya ada ininya lah, ada ciri khasnya masing-masing gitu lah. Ya, saran aku untuk pemberitahuan dokter, jauhin lah minum-minuman keras, rokok, dan semacamnya lah yang menghambat pertumbuhan sel. Ya, nah, jadi kalau misalnya kalian mau, mungkin ya nanti pas kalian analisa sperma terus vonis dokter itu di suami gitu kan ya, di kualitas spermanya suami yang kurang bagus, berarti ya kurangin rokoknya atau kurangin minuman kerasnya atau yang semacam-macam itulah. Terus stres berlebih juga nggak boleh kan, yang terlalu capek juga nggak boleh. Nah itu dia. Nah jadi intinya singkat cerita, pas kita tahu hasilnya ternyata semuanya oke ya dari tes analisa spermanya, alhamdulillah. Jadi masalahnya itu waktu itu nggak di suami, lebih ke di aku kan, karena emang di aku ada kista. Kalau kalian penasaran tentang kistanya aku, kalian bisa cek video aku tuh, banyak banget yang tentang kista kayak gitu. Nah terus kalau misalnya nanti ada yang nanya juga kan, Kak gimana ya kalau misalnya ternyata di suami gitu si kendalanya kualitas spermanya itu yang kurang bagus. Nah nanti dokter tuh bakal bakal nyaranin, bakal ngasih pengobatan gitu sih. Kita juga sih Pak ada tips untuk itu, gimana supaya bagus hasilnya untuk di kitanya ya, untuk para laki-laki.
nanti kita bisa share di mana? DM ya, via DM. Oh, maksudnya mereka mau nge-share gitu. Oh, boleh kalau misalnya nanti kalian mau kasih tahu hasilnya atau mau ada yang ditanya-tanya lagi, boleh DM Instagram aku di @popetiwi, nanti aku taruh di bawah sini. @popetiwi. Nah, jadi kalaupun misalnya nanti kalian ada masalah di kualitas spermanya atau macam-macam tuh pastinya dokter bakal nyaranin buat minum obat atau suntik atau apa segala macam, minum ramuan-ramuan herbal dan segala-segalanya. Nah, itu pasti dokter tuh nyaranin di situ. Dan terus satu lagi, kalau mau tahu gimana nantinya sebelum tes itu berlangsung, kan jauh-jauh hari ya otomatis selama 12 jam itu sebelum hari-harinya kita dilarang untuk makan minum ya. Makan, minum boleh sih. Oh iya ya, waktu itu gitu Kita ya? puasa dulu. Oh, aku lupa guys, iya ternyata. Nah, kayaknya iya waktu itu tuh dia tuh kayak dilarang minum beberapa jam sebelum dia ngelakuin tes analisa sperma ya. Makan. Dilarang makan, minum enggak, ya kan? Mungkin apa ya, biar nggak mempengaruhi hasilnya gitu kali ya, biar lebih bersih, lebih jernih, lebih kelihatan gitu kali ya. Kurang lebih 12 jam. Kurang lebih 12 jam guys, kayak gitu. Nah, udah segitu aja Bapak. Terus karena emang suamiku kualitas spermanya oke, nggak ada masalah apa-apa, jadi kita tuh nggak ada dikasih obat atau apa-apa ya. Emang bener-bener karena memang kualitasnya itu clear, jadi ya udah. Cuman kita punya ramuan sendiri. Ya guys, jadi sebelumnya aku juga udah pernah share tuh tentang Promil pakai pengobatan herbal. Nanti linknya aku taruh di description box. Itu lebih ke suami sih ramuannya, biar kualitas spermanya itu bagus, kayak gitu. Udah? Oke guys, jadi segini aja cerita singkat kita mengenai tes analisa sperma. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.